Mau kembali dengan saya, Dr. Hozairi, di mata kuliah penyusunan proposal tugas akhir. Para mahasiswa sekalian yang saya banggakan, pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mudah menemukan sebuah ide dan menulis judul skripsinya. Jadi idenya didapat, setelah itu baru ditulis. Nah, pertemuan kemarin adik-adik mahasiswa sudah saya berikan penugasan untuk menemukan sebuah ide dan menulis juga. Nah, hasilnya lumayan bagus. Saya sudah melihat beberapa karya dari kalian. Yang pertama, kalau kita lihat dari kelompok yang sudah nyetorkan nih ada dari kelas A, gitu ya. Misalnya dari kelas A saja itu sudah banyak. Misalnya Maufiroh, ini penerimaan santri, rancang bangun sistem informasi desa, penerapan IoT. Nah, ini yang saya khawatirkan. Jadi satu satu ide ini kan sistem informasi. Terus ini juga sistem informasi pindah ke sini berubah menjadi IoT gitu. Nah, apakah memang Maufiroh lebih senang ke IoT atau memang dua-duanya mampu gitu? Nah, contoh lagi misalnya Ahmad Mudani, ya. Alat pemberi ikan hias otomatis, sistem monitoring bibit, nah, sistem kendali. Nah, ini konsisten. Nah, ini bagus. Ya, dia lebih ke arah IoT. Artinya Ahmad Mudani mau membuat karya akhirnya atau tugas akhirnya tentang IoT. Coba lihat lagi, misalnya Imam Syafi'i misalnya. Sistem informasi pengelolaan nilai, perancangan sistem informasi pelayanan, perancangan dashboard laporan penjualan. Nah, ini sama-sama sistem informasi. Ini konsisten. Artinya nanti judul tugas akhirnya si Syafi'i dia memiliki kemampuan bidang web dan dia akan merancang sebuah sistem informasi. Nah, berarti sekarang fokus bagaimana menemukan permasalahan tersebut. Nah, mari kita saksikan materi saya berikutnya supaya adik-adik mahasiswa terarah, terukur, dan karyanya bisa langsung bisa disepakati dengan diri Anda, nanti baru cari dosen pembimbingnya. Nah, apa itu tugas akhir? Banyak mahasiswa sering bertanya kepada saya, Pak, kenapa di Fakultas Teknik itu dinamakan tugas akhir, sedangkan di fakultas-fakultas yang lain, contohnya Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas MIPA, itu disebut sebagai skripsi. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, kami di Fakultas Teknik sering mengatakan bahwa khusus di wilayah Madura, kami menganut pendekatan vokasi. Keterampilan itu yang sangat diutamakan. Kecakapan mahasiswa itu sangat diutamakan. Kenapa? Karena banyak para dunia usaha dan dunia industri sering menyampaikan bahwa apa yang dibutuhkan di dunia kerja itu adalah keterampilan. Nah, sehingga kalau tugas akhir itu sama dengan skripsi, yaitu sebagai eh, karya akhir atau tugas akhir ilmiah yang dikerjakan oleh mahasiswa tingkat akhir setiap di program studi yang diarah, dibimbing oleh dosen pembimbing. Nah, tetapi tujuan tugas akhir itu lebih ke arah bagaimana mahasiswa menunjukkan kemampuannya dalam mengintegrasikan pengetahuan yang diperoleh dengan kecakapan yang sudah dimiliki. Sehingga kecakapan tadi dengan pengetahuan digabungkan menjadi satu, maka akan menjadi sebuah output. Apa outputnya? Bisa berupa software, bisa berupa prototype,
atau hardware, ya, yang IoT nanti antara prototipe itu akan muncul. Model yang SPK, yang model-model pengembangan metode, nah ini dengan model. Karya desain misalnya nanti lebih ke arah bagaimana mahasiswa informatika misalnya menemukan sebuah desain yang optimal. Nah, bisa dilakukan menggunakan karya desain ini. Nah, atau nanti di ujung akhirnya ini berupa luaran, setelah softwarenya didapat, maka disusunlah sebuah artikel. Maka di Fakultas Teknik itu tidak mewajibkan mahasiswa untuk membuat laporan tugas akhir yang tebal-tebal itu lebih disimpelkan, yaitu standarnya adalah artikel ilmiah bereputasi. Hanya minimum itu 8 halaman, maksimum itu hanya 12 halaman saja. Sehingga mahasiswa lebih spesifik, lebih fokus dalam menyusun apa yang sudah dibuat di dalam kartu tugas akhirnya. Bagaimana tips dan triknya adik-adik sekalian? Ini yang saya share ada 12. Yang pertama, supaya Anda tidak pening gitu ya, harus banyak membaca skripsi atau tugas akhir orang lain. Jadi, pergi ke perpus, pergi ke fakultas untuk membaca karya-karya akhir kakak kelas kalian. Ya, atau searching di googling gitu ya, cari judul-judul yang berhubungan. Nah, kemarin sudah saya ajari bagaimana kalau kita lihat di Google Scholar, bagaimana kalau kalian sudah melihat di neliti.com. Nah, ini kalian bisa jadikan referensi. Yang kedua, membuat judul TA itu berdasarkan minat. Minat, bakat, kemampuan yang Anda miliki itu menjadi poin terpenting dalam menyusun judul tugas akhir. Makanya, yang bisa menjawab dan bisa menetapkan apa kira-kira judul tugas akhirnya, yaitu kalian. Yang paham kompetensi kecakapan Anda adalah adik-adik sekalian. Dosen itu tugasnya adalah mengarahkan, membantu menemukan, bukan mengerjakan. Saya ulangi, tugas pembimbing itu adalah mengarahkan atau membantu bisa menemukan, bukan mengerjakan. Nah, yang ketiga, ya mahasiswa harus rajin membaca kekinian ya, berita-berita, fenomena yang terjadi sehingga bisa diangkat menjadi permasalahan. Permasalahannya itu kekinian, bukan permasalahan masa-masa lampau yang sudah banyak diselesaikan oleh orang. Contoh misalnya sistem informasi desa itu kan sudah banyak dibuat oleh orang. Nah, kira-kira sistem informasi desa itu yang kurangnya apa? Nah, itu yang Anda harus temukan. Nah, bisa saja yang keempat sesuaikan dengan kondisi saat ini. Kelima, pastikan tema yang diambil dapat diselesaikan tepat waktu. Yang bisa mengukur kapan ini selesai adalah adik-adik sekalian. Nah, ikuti seminar dan workshop. Nah, ini bisa mengikuti di online dari YouTube begitu sehingga adik-adik sekalian bisa melihat dan menyelesaikan kira-kira produknya apa, nanti bagaimana cara penyelesaiannya banyak di YouTube. Jadi tidak perlu susah-susah ikut workshop ke Jakarta, ikut workshop ke Malang kayak gitu. Nah, jadi silakan perbanyak nonton. Yang kedelapan, buatlah judul sampai menjelaskan isi. Ya, buatlah judul simple ya. Nah, ini jadi tugas kalian nanti. Mintalah saran teman atau calon dosen pembimbing ya. Siapkan banyak judul. Nah, jangan satu judul saja. Kalau kemarin hanya 3 judul, untuk pertemuan kali ini saya akan lebih mengasah kemampuan adik-adik sekalian supaya minat, bakat dan eh, apa keterampilan Anda itu sesuai dengan judul tugas akhir Anda. Ya, berikutnya
Bagaimana cara mencari ide menggunakan tool AI, Artificial Intelligence, yaitu menggunakan ChatGPT. Nah, yang pertama Anda harus install dulu atau harus daftar dulu di chat.openai.com. Ya, login menggunakan Google-nya. Yang tidak punya laptop bisa menggunakan handphonenya. Ya, silakan didaftar. Nanti kalau sudah daftar, Anda akan masuk di prompt-nya, prompt ini bahasa perintahnya di ChatGPT. Ya, silakan menyajikan tentang judul skripsi Anda. Maka nanti prompt-nya akan mengirim tentang judul-judul yang Anda minta. Nah, bagaimana cara membuat sebuah prompt perintah kepada mesin yang memiliki kecerdasan buatan supaya dia bisa membantu kita. Jadi ChatGPT itu adalah kawan kita berdiskusi. ChatGPT itu adalah teman kita berdiskusi. Nah, bagaimana kita berteman? Itu harus say hello dulu, harus mengenalkan diri dulu, harus introduction dulu. Tidak langsung ujuk-ujuk tanya, saya itu butuh solusi tentang judul tugas akhir. Padahal yang tugas akhir itu kan banyak, tidak hanya kalian saja. Bisa saja jurusan pertanian, bisa saja jurusan perikanan, sehingga supaya yang muncul itu fokus kepada teknik informatika. Seperti gambar ini, saya kuliah jurusannya apa, saya akan apa, di mana, topik yang akan dibahas apa, tolong disajikan apa. Nah, ini contoh. Nah, supaya kalian lebih mudah memahami, ini ada contoh 3 prompt yang menurut saya ini adalah baik. Yang pertama, saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Ini mengenalkan, sedang ingin menyusun skripsi. Ini kata kerjanya, ya, mau ngapain gitu ya. Nah, terus dia meminta pertolongan atau memohon kepada AI untuk membuatkan apa? Membuatkan judul yang sesuai dengan prodinya dan tema yang akan diselesaikan permasalahannya. Jadi jelas, kalian basicnya dari Ana, terus kalian mau minta menyelesaikan topiknya apa, nah kalian dari mana. Nah, sehingga informasi itu jelas, sehingga ChatGPT bisa menjawab dengan jelas juga. Nah, kalau tidak jelas, akhirnya dia bingung. Ya, karena apa? Karena semakin perintah itu tidak jelas, prompt itu tidak jelas, maka AI atau kecerdasan buatan itu semakin tidak mudah memahami perintah Anda. Maka adik-adik sekalian, supaya Anda punya keterampilan bagaimana mengelola prompt, bagaimana mengelola komunikasi dengan AI, maka saya sajikan satu video tentang prompt ChatGPT untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Kuasai ini, hanya waktu 21 menit saja. Nanti bagaimana cara membuat prompt, ya? Bagaimana menambah add-on-nya? Setelah menambah add-on, apa perintah-perintah yang bisa dibuatnya? Bagaimana cara membuat prompt ChatGPT-nya? Ini adalah link videonya, silahkan disaksikan. Ini sebagai bahan Anda praktek di rumah masing-masing. Jangan lupa saksikan dan praktekkan. Nah, setelah menyaksikan dan Anda bisa mempraktekkan, maka saya akan menagih kepada kalian apakah teman-teman mahasiswa sudah melakukan proses itu. Nah, sebagai pengganti absen, yang saya tagih adalah tugas kalian. Satu, buatkan prompt di ChatGPT. Pastikan di screenshot prompt Anda sudah terbuat. Bahwa bukan ChatGPT biasa, tapi di prompt ChatGPT-nya ditambah. Kedua, perhatikan. Namanya perhatikan, tidak ada jawaban, hanya memperhatikan saja. Yang ketiga, buatlah 10 judul, berarti 10 judul dibuat. Yang keempat, susunlah 10 judul tersebut dengan beberapa susunan. Judul TA-nya apa? Permasalahannya apa? Metode yang digunakan apa? Hasil yang diharapkan apa?
Itu, setiap judul harus ada itu. Nah, jadi mahasiswa sekalian, hari ini silahkan itu dikerjakan. Maka keywordnya bagaimana cara menemukan ide dan di dalam menyusun judul tugas akhir, yaitu ya banyak membaca, banyak mencari referensi, terus mendengarkan info-info kekinian, bimbingan kepada dosen, dan gunakan teknologi untuk mencari. Bisa menggunakan pencarian referensi, menggunakan Google, menggunakan Google Scholar, menggunakan neliti.com, menggunakan Publish or Pairis, terserah Anda. Yang penting kalian bisa membaca artikel atau karya dari orang lain. Selamat mengerjakan tugas, selamat praktek, nonton dulu baru praktek. Yang terpenting di perkuliahan saya, adik-adik mahasiswa sekalian mampu menerapkan AI kepada jalan yang benar. Ingat bahwa ChatGPT atau AI itu bukan joki, itu bukan karyawan yang Anda suruh ke sana kemari, tetapi ChatGPT itu adalah teman. Jadi, apa yang disampaikan ChatGPT, cross-check dulu. Jangan langsung di-copy paste. Cek apakah benar atau silahkan dievaluasi supaya tata tulis, tata kerja dari judul, problem, metode, hasil itu baik dan benar. Selamat mengerjakan. Demikian adik-adik mahasiswa sekalian. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya diupload di Google Classroom. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.